Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah soal ya, soal pembuktian. Nah, soal ini diklasifikasikan soal hard thinking ya. Ini soal setara dengan soal olimpiade. Jadi di sini kita disuruh untuk bisa membuktikan ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Dengan syaratnya apa? Dengan syaratnya A itu lebih besar B kuadrat. A itu lebih besar dari B kuadrat. Ya. Untuk tahap awal kita bisa misalkan persamaan ini sama dengan S ya. Sehingga S ini sama dengan ruas ini ini S juga ya. Jadi di sini S sama dengan akar A min B akar A tambah B. Karena ini berulang gitu. Karena ini berulang, ini bisa kita simbolkan S lagi ya. Ini kan sampai tahingga. Ini sampai tahingga karena tadi S itu akar A min B akar A kali A akar A tambah B. Nanti ini berulang di sini ya. Berulang di sini. Sehingga di sini bisa kita simpan S. Ya udah, coba kita kuadratkan terus sehingga di sini X kuadrat A min B A tambah BS. Kita pindah ruas itu ya. B A tambah BS S kuadrat. A min S kuadrat. Saya harap teman-teman sudah bisa ya untuk bisa memanipulasi seperti ini. Sehingga apa? A tambah BS A min S kuadrat per B kuadratkan. Ya ini apa? A kuadrat min 2AS kuadrat tambah S pangkat 4 gitu ya. Ini B kuadrat. Sehingga ini B kuadratnya dikalikan saja ke sini. Kalikan luas. Jadi di sini B kuadrat A tambah BS sama dengan ini B pangkat 3 kali S itu B kuadrat kali A tambah B pangkat 3 kali S. Ini A kuadrat min 2AS kuadrat tambah S. Kita pindahkan dalam satu ruas sehingga di sini ruas sebelah sini sama dengan apa? S pangkat 4 min 2S kuadrat gitu ya. Ini karena ada variabel S-nya kita ke depan ini. Ini dikurang. Karena di sini kurang B pangkat 3S, di sini juga kurang B pangkat 3S. Di sini nanti habis. Di sini dikurang B kuadrat A gitu ya, di sini dikurang B kuadrat A gitu ya. Sehingga di sini min B pangkat 3S min B kuadrat A tambah A kuadrat sama dengan 0 gitu ya. S pangkat 4 min 2AS kuadrat. Ya, oke. Nah, dari sini bisa kita faktorkan nih. Nah, bagaimana sih kita bisa memfaktorkan persamaan ini? Nih, persamaan dengan derajat pangkat 4 gitu ya. Kita faktorkan. Bagaimana? Nah, dalam memfaktorkan suatu persamaan ini ya, saya sudah mencoba. Ada dua metode yang saya pikir ini bisa menyelesaikan atau bisa membuktikan persamaan atas. Metode apakah itu? Yang pertama, metode ketika kita analisis
analisis ini S pangkat 4 min 2 AS, min B pangkat 3S min B kuadrat A tambah A kuadrat sama dengan 0. Ini sama dengan 0, dan ini kalau kita faktorkan ini akan menjadi S kuadrat tambah PS tambah Q gitu ya, dikali S kuadrat tambah kita simbolkan KS ya, KS tambah L gitu ya, L. Sehingga apa? Sehingga kita hanya mencari tentukan bahasanya. Tentukan yang pertama, tahap pertama tentukan variabel P, Q, K, dan L dalam bentuk variabel A dan B gitu ya. Jadi P itu sama dengan nanti ada persamaan A dan sama linear atau persamaan kuadrat gitu ya. Sehingga ketika kita sudah membuktikan P, Q, K, dan L ini dalam bentuk variabel A tambah B gitu ya, sehingga kita bisa menemukan persamaan ini ya. Kita tidak bermain angka di sini, kita bermain variabel. Ya. Tentukan, setelah itu substitusi pada persamaan ini. Ini persamaan baru, persamaan 1. Misalnya substitusi persamaan 1 gitu ya. Ketika sudah tahu gitu P-nya A tambah B berapa gitu, misalkan P-nya itu 3A tambah 4B, saya nggak tahu, nanti teman-teman bisa cari dengan metode Q-nya itu berapa. Pokoknya P ini akan sama dengan penjumlahan, pertambahan, atau harus ada variabel A dan B-nya gitu. Tidak konstan. Jadi variabel, berbentuk variabel. Q-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa, K-nya berapa gitu ya. L-nya berapa. Nanti substitusi ke persamaan ini. Nanti kita dapat persamaan. Atau kalian ingin mencoba gitu, coba-coba saja. Ini analisis coba-coba. Coba-coba saja ketika ini kita mendapatkan X kuadrat tambah PS tambah Q kali X kuadrat tambah KS tambah L. Ini adalah hasil faktorisasinya. Tapi bagaimana nanti kalau kalian juga bisa menggunakan gini. Kita coba X pangkat 3 tambah X kuadrat PS kuadrat tambah Q saya terlalu S tambah R gitu ya, kali S tambah K gitu ya. Ini kan nanti kan X pangkat 3 kali S-nya kan X pangkat 4. Ya bisa-bisa saja. Mungkin ini alternatif kedua, kalian bisa coba. Alternatif kedua. Ini alternatif pertama gitu ya. Alternatif pertama gitu. Alternatif pertama, ini alternatif kedua. Ya. Tapi dari alternatif pertama dan alternatif kedua ini saya sudah mencobanya ya. Saya mendapatkan jalan buntu di sini ya. Jadi saya tidak bisa mendapatkan variabel P, Q, K, dan L-nya dalam bentuk A dan B. Agak rumit mungkin.
Tapi di sini saya tidak akan menggunakan alternatif 1 dan alternatif 2. Teman-teman bisa mencoba alternatif 1 dan alternatif 2 ya. Oleh teman-teman sendiri nanti dicoret-coret di buku tulis. Alternatif yang lain yang saya sarankan atau saya akan fokus adalah alternatif ketika kita menganalisis. Coba kita analisis ini. Saya copy dulu persamaannya. Coba kita analisis ketika ini alternatif kedua ya. Coba kita analisis apa? Analisis ini yang saya sarankan ya, alternatif ketiga. Ini alternatif ketiga. Alternatif ketiga gitu ya. Yang saya sarankan kita susun persamaan ini dalam bentuk kuadrat. Karena di sini ada A kuadrat ya. Sehingga kita susun aja A kuadrat. Di sini ada itu ya, A gitu ya. Di sini tambah min 2S kuadrat. Jadi S-nya itu variabel S-nya itu bagaikan konstan gitu ya. 2S kuadrat min B kuadrat kali A gitu ya. Ini yang ini, jangan yang ini. Ya. Tambah S pangkat 4 min B pangkat 3S sama dengan 0. Gitu ya. Ini nih bagaikan apa? Bagaikan kita menganalisis sebuah persamaan. Persamaan umumnya apa? Persamaan biar kalian lebih terbayang saya tulis lagi ya. Persamaan umumnya itu saya pakai variabel saya pakai variabel K. Jangan K. Saya pakai variabel P S X kuadrat ya, tambah ini AX kuadrat tambah jangan B dan A ya. Kita pakai PX kuadrat tambah QX tambah R gitu sama dengan 0. Ini jadi kalau kita melihat untuk seperti ini ya, ini X-nya itu bagaikan A di persamaan ini ya. Jadi di sini P-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan 1. Q-nya sama dengan min 2S kuadrat min B kuadrat ya. R-nya sama dengan S pangkat 4 min B pangkat 3S. Ya, kita tahu ini P, Q, R-nya. Ya udah, kita pakai rumus kuadratik aja yang seperti ini. Yang biasa kita temui di sini. Sorry. Pakai X kuadrat X1 2 gitu ya. 1 2 min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, seperti ini. Kita pakai rumus yang seperti ini, tapi bedanya X itu bagaikan A. Jadi A ini sorry. Ini bukan B. Karena kalau saya pakai variabel B-nya lagi ini rancu. Ini Q plus min S
Q kuadrat min 4 PR per 2P gitu ya. Sehingga ini kalau kita pakai rumus kuadrat, di sini saja ya, pakai rumus kuadrat. Q-nya 2S kuadrat tambah B kuadrat, ini plus minus apa? BQ kuadrat 2S kuadrat B kuadratkan min 4 PR S pangkat 4 min B pangkat 3S ya, per 2 P-nya 1 ya. Udah kita selesaikan. Ini 2S kuadrat tambah B kuadrat plus minus ini nanti akan menjadi ini 4S pangkat 4 tambah B pangkat 4 tambah 4 4S kuadrat tambah S kuadrat B kuadrat min 4S pangkat 4 tambah 4B pangkat 3S. Ini bisa kita coret. Jadi di sini ini bagi 2. Ini nanti S pangkat 2 tambah B pangkat jadi tetap 2S tambah plus minus ini coba kita teliti 4S kuadrat tambah B kuadrat tambah 4B pangkat 3S ini. Coba kita teliti yang ini. Coba kita teliti yang ini di dalam akarnya. Ini nih bisa B kuadrat tambah 2SB B kuadrat gitu ya, akan menjadi B pangkat 4 tambah 4S kuadrat B kuadrat 4 SD pangkat 3 ini. Oh iya, sama saya mengira-ngira ini mungkin teman-teman bisa ya. Nah di sini kalau B pangkat 4 tambah 4B pangkat 3S gitu ya, tambah 4S kuadrat. Ini jangan mengira-ngira kalau tadi saya mengira-ngira di sini bisa B kuadrat kali B kuadrat ya, B kuadrat kali B kuadrat kan 4. Jadi di sini coba 2SB ini kali 2SB dikali B kuadrat nanti 2SB pangkat 3 ini sama ya, 2SB pangkat 3. Jadi kalau ini kalau ditambah ini jadi 4B pangkat 3 kali S gitu ya, 4 kali B pangkat 3 kali S. Jadi nanti ini memenuhi, jadi ini nanti samanya B kuadrat tambah 2SB kuadrat gitu ya, seperti ini metodenya. Kalau tadi saya mengira-ngira langsung dapat ya. Jadi di sini langsung saja di kuadrat 2S kuadrat tambah B kuadrat plus minus B pangkat 2 tambah 2SB per 2. Nah, sehingga apa? Sehingga ya udah kita cari aja A1. A1-nya yang minus, A2-nya yang plus. A1-nya 2S kuadrat tambah B kuadrat min B kuadrat min 2SB per 2 gitu ya. Nanti habis ini nanti S kuadrat min SB A1. Lain lagi dengan A2-nya. A2-nya ini 2S kuadrat tambah B kuadrat tambah B kuadrat tambah 2SB per 2. Ini kan 2, ini akan menjadi 2
2b kuadrat. Jadi 2-nya nanti dicoret. Di sini A S kuadrat tambah B kuadrat tambah SB ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa A-nya ini bisa kita keluar, kita pindah ruas. Jadi S kuadrat min SB min A sama dengan 0. Di sini juga S kuadrat tambah B kuadrat. Sorry, di sini sebentar dulu. Oh ya, cuma penulisannya aja. Ini S kuadrat tambah SB tambah B kuadrat min A sama dengan 0. Ini nih bisa kita simpulkan apa? Ini kan karena ini faktornya. Ini tadi akar, ini akar. Ini akar, tapi ini faktor. Ini faktor. Oke. Ini akar. Ini faktor. Faktor. Karena ini faktornya, kita dapat kedua faktornya. Sehingga apa? S kuadrat ini bisa kita S B ini dikali S kuadrat tambah SB tambah B kuadrat min A sama dengan 0. Nanti ini nih yang sama dengan 0 ini akan sama dengan persamaan ini. Persamaan ini tadi saya ini nanti akan sama dengan coba saya copy lagi. Akan sama. Nah, akan sama dengan ini. Ya. Jadi kalau ini nih difaktor menjadi ini. Ya. Ini nanti kalau difaktor ini hasil faktornya. Faktor. Saya menggunakan bahasa yang direct langsungnya biar teman-teman langsung ngerti. Sehingga kita tahu apa? Kita tahu kan dua persamaan ini. Ini ada persamaan 1, ada persamaan 2. Ya. Persamaan satunya saya tulis lagi S kuadrat min S. Oke. Jadi kita tulis lagi ya, S kuadrat min SB min A sama dengan 0. Ya, kita punya persamaan 1. Ya, kita faktor. S kuadrat tambah SB tambah B kuadrat min A sama dengan 0. Ini pakai rumus ABC ya, yang biasa kita kenal, rumus kuadratik. Rumus ABC, tapi dalam variabel S ya, Kalau tadi kita menggunakan rumus kuadrat dalam variabel A, gitu ya. Dalam variabel A ini, dalam variabel ya, dalam variabel itu, kalau tadi kita mengukur dalam variabel A, sekarang kita apa? Menggunakan rumus ABC dalam variabel S. Sehingga di sini kalau kita coba yang ini S12 gitu ya, sama dengan
ini min BS sama. Nah, nggak apa-apa. Nah, langsung saya tulis saja ya. Min B gitu plus minus akar B kuadrat min 4 A-nya 1 min 4 C-nya min A gitu ya. Per 2 kali A-nya 1. B kuadrat tambah 4A per 2. Nah, di sini nanti kalian mendapat kan tadi kan kita tahu apa A-nya itu lebih besar dari B kuadrat ya. Kita tahu prasyaratnya A itu lebih besar dari B kuadrat. Sehingga A itu tidak sama dengan B. Sehingga apa? Di sini akan mendapatkan irasional. Karena di sini tidak dapat difaktorkan. Dapat difaktorkan. Bukan tidak dapat difaktorkan. Tidak dapat dikuadratkan. Tidak dapat dibentuk. Tidak dapat dibentuk kuadrat sehingga keluar dari akarnya, dari akar 2 ini, akar 2 yang bisa kita simpulkan seperti ini. Ini tidak bisa kita keluarkan ya, kata-katanya seperti itu, sehingga ini kita mendapatkan S-nya irasional ya. Coba kita tinjau ini sini. Kita tinjau persamaan 2. Kita tinjau persamaan 2 sehingga kita mendapatkan apa? S3/4-nya ini min B plus minus B kuadrat min 4. Ini C-nya. Ini C-nya, ini B-nya tetap ya. Ini B-nya, ini A-nya. Atau bisa kita B kuadrat min 4 A-nya 1, C-nya B kuadrat min A gitu ya, per 2 min B plus minus nanti ini ini nanti coba kita lihat terlebih dahulu. Min 4 AC minus 4A ini 4A min 3B kuadrat per 2. Ini coba sebentar ya. Ya, coba kita teliti kasus yang S-nya sama dengan coba kita analisis yang ya. Oh, ini terlalu kecil, coba kita perbesar. Kita lihat lagi bagaimana kita bisa baca. Gimana bisa kita baca? Oke. Nah, coba kita lihat ini.
Ya, ini irasional. Yang tadi ini irasional ketika minus ya. Dan ini tidak bisa dibentuk seperti ini. Karena ini kan ingin kita buktikan tidak bisa dibentuk seperti ini. Seperti itu. Seperti ini ya. Ini. Kalau yang ini kan nanti karena ini nggak boleh minus ya, S-nya nggak boleh minus ya, sehingga ini kita pilih S yang plus saja. Ini min B plus ini nggak boleh karena ini nggak bisa minus, ini kita pilih yang plus ya. Ya di sini A tambah 4A min 3B kuadrat per 2. Ini bisa kita bentuk, 4-nya bisa kita keluarkan, 2-nya bisa kita keluarkan seperti. Oh, mungkin saya tulis kembali saja. Ini 4A min 3 per 4B kuadrat gitu ya. Per 2, ini min B per 2 ya. Ini kan 4-nya bisa kita keluarkan jadi 2 gitu ya. 2 nanti ini 2 di nanti ini bisa ini jadi akar A min 3 per 4B kuadrat min B per 2. Ini S-nya. Jadi S itu terbukti ya. Terbukti karena S-nya itu juga bentuk yang ruas kiri awal tadi ya. Coba kita lihat. Karena S-nya ini juga merupakan ini ya. S-nya juga harus yang ini. Sehingga ini terbukti. Ini terbukti. Terbukti seperti ini ya. Kan? S sama dengan akar A min 3 per 4B kuadrat min B per 2 ya. 1 per. Jadi ini terbukti. Sekian dan terima kasih teman-teman.